masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalu di neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Tak lupa kami mendoakan agar seluruh para sahabat-sahabat santri Andalas, baik subscriber maupun pemirsanya, selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Dimurahkan rezeki dan dilapangkan segala hajatnya. Jumpa kita kembali malam ini. Kali ini masih juga dalam tema pasca pemilihan umum. Jadi setelah pemilihan umum ini tentunya masih akan ada gonjang-ganjing juga sesuai dengan pembicaraan komunikasi kita dengan makhluk-makhluk gaib. Jadi untuk itu kita ingin mengetahui lebih dalam apa yang terjadi saat ini setelah pemilu. Baik mungkin setelah ada penghitungan secara metodologi yang baru, bukan secara real hitungan KPU, tapi ada dari quick count, penghitungan dengan metode random atau suara yang mewakili saja. Itu juga pasti terjadi kontroversi, sama seperti kejadian pertama-tama penghitungan sampai dengan terpilihnya presiden, dilantiknya presiden, juga tetap akan ada pro dan kontra. Atau dari sisi lain juga mengenai gaibnya atau peperangannya, kita coba juga mengorek keterangan ke arah sana. Untuk itu kami berencana menghadirkan salah satu yang pernah hadir ke sini dahulu, jika diizinkan untuk hadir beliau, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Karena sekitar 2 bulan yang lalu, kalau saya nggak salah, itu sempat kita menarik salah satu kodam pendampingnya. Bukan kodam pendamping ya, pendamping gaibnya. Jadi ada perbedaan antara kodam pendamping dan pendamping gaib. Karena kodam pendamping itu berarti memang sudah terikat sama tubuh. Benar. Kalau pendampingnya itu belum tentu juga mendampingi. Benar. Hanya sekedar mengawal bisa jadi, atau mungkin kedepannya bisa jadi menyatu kan. Gitu. Nah, dulu pernah kita hadirkan, yaitu Mahapatih Gajah Mada yang hadir. Dan beliau bercerita juga sedikit banyak tentang kedepannya pemilu ini, siapa yang akan terpilih juga secara kisi-kisi sih dia sudah cerita. Kemudian apa yang akan terjadi juga dari sisi gaibnya. Untuk itu mohon doa, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan beliau kembali, yaitu yang Patih Gajah Mada. Ya, pemirsa, mohon doanya ya. Bang In siap? Protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah.
Dari beliau sang Jawa, saya minta tubuh mediator diprotek. Saya minta seluruh gaib-gaib penyusup, saya minta keluar dari tubuhnya Allah, keluar secara otomatis. Dan gaib-gaib dalam tubuhnya semua saya minta terkunci, semua yang ada di beliau sang Jawa saya terkunci. Kecuali yang saya panggil, yang saya minta tidak boleh masuk. Jika memaksa masuk dan hadir secara otomatis akan terpental. Allah. Nah, yang saya minta dibenteng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan beliau sang yang saya minta dihadirkan sosok leluhur yang pernah hadir ke sini, yaitu yang Patih Gajah Mada. Dengan izin beliau saya minta yang Patih Gajah Mada untuk turun masuk berpindah ke tubuh mediator Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya ingin memastikan benar ini yang Patih Gajah Mada. Silakan. Baik. Itu yang saya minta yang bersahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Lazim beliau sang yang Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun negeri ini sedang menuju keemasan, tetapi negeri ini juga saat ini sedang tidak baik-baik saja. Yang sebelumnya saya mau bertanya, siang tadi ada sinyal bahwa katanya yang ingin hadir bercerita. Benarkah sinyal tadi, sinyal yang Menghubungkan beliau. Ya, terima kasih yang dia maksud kami juga menghadirkan Eyang, karena Eyang beberapa bulan yang lalu pernah hadir bercerita tentang rencana Nusantara menjadi mercusuar dunia, kemudian tak lepas dari orang-orang yang memimpinnya ke depannya. Jadi setelah pemilu ini, dan Eyang tadi bercerita bahwa Indonesia sekarang tidak dalam baik-baik saja, bisa yang berbagi untuk kami bercerita apa sebenarnya yang terjadi saat ini yang Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah diketahui, tugasku menjaga dan akan mengawal Nusantara ini, siapapun nanti yang akan terpilih dan memimpin, agar Nusantara ini maju ke depan sampai ke kancah internasional, agar negeri Nusantara ini masuk dalam jajaran global dunia.
Jadi negeri yang disegani dunia ya, Eyang ya. Tentu sudah saatnya Nusantara ini bangkit. Ya. Walaupun proses dan tahap menuju kebangkitan itu akan terjadi kericuhan. Akan terjadi kericuhan ya. Tentu dari sini saja kan sudah nampak kelegowoan. Ya. Tugas saya hanya mendampingi. Mendampingi siapa yang? Siapapun yang terpilih. Siapapun yang terpilih. Siapa yang terpilih yang langsung mendampinginya ya. Tentu itu sudah menjadi tugas yang diperintahkan kepada jauh sebelum kontes pemilihan yang ada di Nusantara ini. Begitu, sudah dari jauh-jauh ya. Sudah berapa lama yang ditugaskan itu sampai dengan selesai pemilihan ini? Kisi-kisinya sudah dari tahun yang lalu. Sudah dari tahun yang lalu ya. Tentu kami para leluhur ingin melihat dan menantikan masa kejayaan itu. Iya. Artinya semua para leluhur ikut berperan ya, Eyang ya. Dan akan menjaga kestabilan, keamanan negeri Nusantara ini, baik dari dalam negeri ini sendiri ataupun pihak-pihak luar yang ingin ikut dan memperkeruh. Ada pihak-pihak luar yang ingin memperkeruh ya. Tentu ada, dan kami mengetahui ya. siapa dan dari mana. Jadi di antaranya yang bertugas untuk itu ya. Itu bagian dari tugas untuk meredam dan menjaga sampai benar-benar nanti pemimpin negeri ini dilantik dan disaksikan oleh rakyat seluruh negeri Nusantara ini. Tetapi seperti yang kusebutkan, itu tidak lepas dari pro dan kontra. Kan itu sudah hukumnya ya. Sudah takdirnya lah. Jadi ada yang tidak suka, ada yang suka. Bagaimana negeri ini menuju masa keemasannya kalau dari dahulu terus-terusan begini? Bagaimana negeri ini mau maju menjadi negeri yang besar, yang disegani seluruh negara-negara yang ada di dunia ini? Kita sebenarnya bangsa besar. Kita sebenarnya bangsa kuat yang sedari dulu pun sudah disegani oleh bangsa-bangsa luar. Kalau kita inilah Nusantara. Jadi yang ditugaskan untuk mendampingi siapapun manusianya nanti yang terpilih menjadi presiden. Insya Allah, semoga tugas itu bisa kuemban. Kalau boleh tahu, yang selain yang
Pak Gajah Mada. Siapa-siapa lagi yang ditugaskan seperti yang Sebenarnya banyak yang diutus. ya, kalau boleh yang sebutkan di antaranya, karena kan kita belum tahu juga siapa yang bakal terpilih nanti, karena keputusan resminya belum ada. Kan berarti satu orang yang didampingi ya. Tentu. Ya, cuman banyak pendampingnya ya. Terlebih, terkhusus untuk menjaga stabilan negeri ini. Stabilan negeri ini. Sudah ditetapkan dan ditentukan siapa saja nanti yang turut dan ikut andil untuk tugas itu. Tetapi saya tidak bisa. Loh, tidak boleh disebutkan yang. Oke, yang kalau saya boleh bertanya, apakah Prabu Hayam Wuruk juga ikut ditugaskan saat ini di Nusantara ini ya? Ikut serta. Ya, artinya kan untuk itu saya yang membaca sejarah tentang kebesaran nama yang Patih Gajah Mada saat di masa kejayaan pemimpin Prabu Hayam Wuruk. Tugas Eyang itu kan menyatukan, mendamaikan, termasuk sumpah Eyang yang sangat terkenal. Aku bersumpah akan menyatukan Nusantara ini. Dan aku tidak akan makan dan minum sebelum itu terwujud. Itu sudah menjadi sumpah setia dan janjiku. Ya, pertanyaan saya yang apakah tugas Eyang sebenarnya mendampingi pemimpin negara nanti lebih ke situ juga? Seperti yang ditugaskan oleh yang Prabu Hayam Wuruk tentunya. Kita negeri yang besar, tetapi belum bisa dikatakan bersatu. Dan itu yang kami lihat hingga saat ini. Masih belum bersatu ya, yang? Masih jauh. Masih jauh dari kata itu. Makanya yang ditugaskan untuk menyatukan tadi itu. Benar. Dan seperti yang aku sebutkan tadi, ini masa awal. Ini langkah awal untuk menuju kejayaan Nusantara ini. Berarti kan yang menjalankan titah dari seorang raja, benar? Benar. Berarti yang menjalankan tugas perintah dari Prabu Hayam Wuruk tersebut ya? Untuk mengawal. Untuk mengawal. Untuk menjaga penugasanku. Untuk menyatukan kembali. Dan membuat negeri Nusantara ini kembali berjaya. Tentu itu harapan kami yang di sana. Yang, apakah Prabu Hayam Wuruk sudah ikut seseorang sekarang ya? Belum pasti. Belum pasti. Tapi sudah ada kemungkinan mengikuti? Ada. Ada ya? Ya, karena kan yang menjalankan tugas dari beliau. Beliau kalau nggak ada di jasad seorang manusia, tentu dia nggak bisa menugaskan. Sudah turun, tetapi kan belum pasti. Belum pasti. Bisa tidak wadah itu. Oh begitu. Jadi tergantung wadahnya ya? Benar. Kalau wadahnya mencukupi, wadahnya dianggap bisa, baru langsung turun ya? Langsung menyatu gitu?
itu kan tentu harus melihat kriteria Kriteria. dan wadah yang akan ditempati. Untuk pati-pati selain yang Pati Gajah Mada, ada yang lain yang ditugaskan ya di masa kerajaan Majapahit? Pati dari Tuban. Pati dari Tuban, Pati Ronggolawe. Benar. Subhanallah, turun juga. Benar. Dan saat ini sudah mulai memilih pendamping gitu. Langkah awal penyatuan Nusantara ini dahulu menjaga kestabilan. Yang banyak yang ingin melihat negeri ini terus pecah belah. Banyak yang ingin melihat negeri ini hancur. Mereka terus memantau. Bagaimana perkembangan Nusantara ini. Negeri yang makmur, penuh dengan kekayaan alam. Yang tentunya dari para leluhur raja-raja terdahulu, kan bukan hanya yang Prabu Hayam Wuruk yang turun, mungkin lebih dari itu juga turun. Itu sebenarnya kan sudah mengetahui ya dari sisi johirinya siapa yang akan memimpin ya. Cuma hasil sudah diketahui. Siapa nanti calon yang kuat untuk memimpin Nusantara ini. Tentu jiwa dan semangat raganya yang menginginkan negeri ini maju. Tidak ditindas. Ya percaya hendaknya ya. Negeri asing. Baik secara perekonomian dan sumber daya alam yang ada di negeri ini. Pembersihan akan dimulai dari para pengkhianat negeri. Sudah pergi yang ingin menyusup. Alhamdulillah. Jadi ditugaskan kalau hati nurani ingin negeri ini maju, tentu tidak dengan cara keributan menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam negeri ini. Yang tadi bilang bahwa Indonesia ini tidak dalam baik-baik saja. Tidak. Bisa lebih yang jabarkan rincinya. Atau mungkin menjelang pelantikan seorang presiden nanti akan terjadi keributan ya. Benar ya. Benar. Manusia rakus, manusia tamak yang rela dan tega mengorbankan saudara-saudara dan setanah airnya untuk kepentingan nafsu dan golongan. Artinya banyak akan terjadi pindah-pindah ini untuk mengadu domba. Pemimpin sejati itu tentu tidak akan melakukan hal itu. Beliau
insya Allah Sang Yang Nurjayani Nirwana Ya. akan terus membantu dan memberi nasihat kepada siapapun nanti calon yang terpilih memimpin negeri ini. Seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, kepada pemimpin sebelumnya ya. Benar. Tapi maksudnya beliau memberi nasihat itu secara langsung gitu ya, secara johiriyah. Rohani. Secara rohani. Jadi tidak memberi nasihat secara johiriyah ya. Kerohani. Jadi secara kerohaniannya beliau juga sering memberi nasihat ya. Makanya beliau kuat. Apa yang terjadi dan menimpa beliau itu kan wejangan dan nasihat dari beliau. Oh begitu. Benar. Maksudnya beliau calon pemimpin sekarang ini ya? Yang sebelumnya. Oh, yang sedang memimpin sekarang makanya kuat gitu ya. Karena secara rohani selalu dinasihati. Jadi tingkat kesabaran dan keikhlasannya untuk membangun negeri ini tidak tergoyahkan dan tidak mundur sedikit pun dengan apa yang memuji dan menimpanya. Iya. Oh jadi itu kuat karena emang selalu diberi ujangan ya, diberi penguatan. Benar. Subhanallah. Apakah nanti terus bangun negeri ini walaupun apa yang fitnah-fitnah hujatan yang menimpa, terus jalan dan terus maju. Iya. Selama niatmu untuk negeri tercinta ini. Jadi apakah beliau Sang Yang Nurjayani Nirwana itu nanti akan juga ikut andil juga kepada pemimpin yang akan datang? Saya mengatakan itu hal yang pasti. Pasti, subhanallah. Indonesia akan menuju kejayaan. Indonesia akan menuju keemasan dan menjadi mercusuarnya dunia. Ya, baru paham saya. Aku akan menjaga. Jadi sekarang sudah pada bersiap-siap semua ya yang kami sudah berkumpul dan bersiap untuk masa itu. Walaupun akan banyak hal rintangan yang akan terjadi. Banyak korban yang tidak bersalah. Oh iya. Yang dari sisi gaibnya energi-energi dari Laknatullah itu banyak juga yang diutus untuk mengadu domba ya. Bahkan dari orang-orang yang mengatakan dirinya alim. Bahkan dari orang-orang yang mengatakan dirinya alim. Alim ulama gitu. Benar. Sungguh disayangkan. Negeri yang besar ingin diobrak-abrik, ingin dipecah belah terus. Sampai kapan Nusantara ini berjaya? Kalau rakyatnya saja mudah terpancing dan terpecah belah.
Ya, tapi kan secara johiriahnya kan mereka memang karena dipengaruhi energi-energi yang negatif itu yang emang bekerja dari sebelum pemilu kemarin juga sudah bekerja melalui para kaki tangannya kayak orang-orang pintar, kemudian yang mengaku dirinya orang beragama gitu. Dan saat ini nyata mereka mulai bekerja untuk mengadu domba gitu ya. Benar. Ya. Bahkan sudah mempersiapkan langkah apa nantinya akan ditempuh. Bahkan sudah mempersiapkan. Dan kami juga tidak akan membiarkan hal itu seperti yang kusebutkan. Ya, itu yang saya tanya. Berarti kan dari para leluhur tetap akan bekerja membantu menghalangi juga ya. Tentu saja siapa yang ridho, siapa yang rela Negerinya negerinya diobrak-abrik. Seharusnya sebagai anak bangsa, siapapun yang terpilih itu kan sudah ketentuan yang di atas. Iya. Dan sebagai pemimpin yang terpilih itu harus amanah. Karena pemimpin itu sering disebut wakil Tuhan di muka bumi ya. Itu kan memang pilihan dan ketentuan. Masalah dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Itu azab besar menantinya. Pertanggungjawabannya kepada Tuhan nantinya. Tugas seorang pemimpin itu berat. Kan sama pemimpin itu sama seperti walinya Tuhan di muka bumi ya yang ya. Beda tugas dan beda Tugasnya karena dia memimpin seluruh rakyatnya agar sejahtera lah tercapai tujuan benar. adil dan makmurnya. Sementara seorang wali itu kan mengajak Iya. dan memperbagusi akhlak-akhlak manusia supaya bersih. Dan ikut aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Ya. sudah terpilih apa yang ditentukan. Sudah terpilih sebenarnya. Hanya tinggal menunggu waktu pelantikannya saja yang. Benar. Tapi tentu proses duniawinya harus dikelirkan dulu. Harus mengikuti aturan. Iya, mengikuti aturannya. Yang ada di dunia ini. Tapi percayalah, kami akan turun. Terus mengawal ya. Dan tidak akan membiarkan para pengacau mengobrak-abrik dan menghancurkan negeri ini. Jadi yang sebenarnya sudah setahun yang lalu mendampingi calon presiden ini ya. Tapi belum resmi karena emang belum terpilih. Benar. Kami semua akan sami'na wa ata'na. Ya. Sesuai apa yang diinstruksikan kepada kami. Tapi ada yang menarik yang ada dalam pikiran saya ini ya. Karena saya kan tentu memflashbacknya saat Eyang masih hidup dulu, Eyang masih berupa Johiriah. Dahulu Eyang itu berjalan atas restu atau perintah dari Eyang Prabu Hayam Wuruk.
saat ini Eyang Prabu Hayam Wuruk sudah turun, dan Eyang tentu masih seperti yang dulu juga bersama Eyang Prabu Hayam Wuruk pastinya kan, Yang jelas sama-sama berjuang. sama-sama berjuang. Tapi kan begini yang maksud saya, Eyang seperti Gajah Mada mendampingi seorang pemimpin saat ini. Nah, Eyang Prabu Hayam Wuruk, apakah yang saya pikirkan ini Saya ya? paham maksudmu, tidak bisa saya ucap. Ya, maksud saya begini yang saya pikirkan ini apa benar yang Ada nantinya kemungkinan. ada kemungkinan. Subhanallah. Sesuatu hal ada yang bisa kusebutkan, Iya, ada yang tidak. makanya saya tidak bertanya agar yang menjawab. Saya bertanya Alhamdulillah dengan kamu pikiran mengerti. saya. Saya tahu, Yang kan bisa membaca pikiran saya. insya Allah. Berarti ini jalannya untuk Eyang Prabu Hayam Wuruk memimpin negeri ini, yang Era kejayaan. era Sudah kejayaannya. dimulai. Jadi yang Pati Gajah Mada dulu yang membersihkannya. Kemudian duduklah sang raja besar Eyang Prabu Hayam Wuruk. Benar ya? Itu harapan kami semua. Atau sedang merencanakan hal itu ya, yang Seperti yang kusebutkan, ada sesuatu yang tidak bisa kuucapkan secara detail. Subhanallah. Mohon maaf, Iya, yang ini demi kebaikan kita semua. yang saya bertanya lagi, yang saya kan nggak menunjuk siapanya. Apakah orang yang saya maksud ini adalah benar yang dibilang Ratu Adil itu, yang nanti yang akan ditempati Ratu Adil dan Satrio Piningit? Kelanjutan benar, Iya ya. saya tahu. Kamu sebut kelanjutan setelah yang Iya. saya dapat mengetahui. Subhanallah. Terima kasih ya. Gerbang awal yang kamu bilang kelanjutan. Iya. Itu setelah ini ya. Tetap ada akhir, tentu harus ada awal. Ada awal, ada awalun, maka ada akhirun. Yang jelas, kami berharap bersatulah, jernihkan hati dan pikiran. Iya. Kalau ingin dan untuk negeri yang tercinta ini, pasti tidak akan mau negeri ini hancur dengan membuat keributan sesama anak-anak bangsa. Iya. Itu pasti tidak akan terjadi kalau sudah ada rasa cinta terhadap negeri Nusantara ini yang sudah dibentuk dan jaya dari dulu oleh para leluhur. Diteruskan oleh para pejuang Nusantara ini dari cengkraman dan jajahan bangsa-bangsa asing. Subhanallah. Berarti insya Allah kejayaan Indonesia itu, kejayaan Nusantara itu tidak lama lagi. Percayalah. Tidak lama lagi akan terwujud. Sumpah palapa akan menjadi sumpahku yang kedua kalinya. Iya. Saya izin. Mohon maaf. Yang terima kasih yang atas waktu itu hadir ke sini. Titip salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke, pandangan kamu wujudnya?
Nggak pakai baju. Beda dengan 2 bulan lalu kan? Tapi ini tetap ada ya? Tetap ada besinya. Atau ada mesinnya. Warna kuning gitu. Bawa keris. Iya, masalahnya Keris laku berapa itu? keris tersebut juga sudah mau dipakai juga. Banyak pesan itu ya. Itu dari hati semuanya. Kalau nggak ngerti lah yang lebar tuh yang terbilang bulat besar itu kan. Warna kayak boleh. Ya gini ada bulat besi kuningan gini. Batiknya bawahnya ya. Sumpah palapa. Tahap 2 ya Allah Akbar ya. Badannya berotot Iya, gitu. badannya berotot. Allah Rambutnya wala gimana? bisawab. Naik ke atas diikat gitu. Ya semoga ya. Ya itu, menarik. banyak pesan-pesan. Yang Prabu Hayam Wuruk per 3 jam ada. Walau alam. Dan saya baca juga loh. Saya coba ikut Ya, saya gabung. sengaja bertanya. Saya- Saya Mas Parno kan di pikiran. iya. Saya mau tahu apa pikir Parno nih tadi kan. Saya ikut nebeng. Oh dapat juga gitu. Ya tahu nanti lah di videonya. Allah alam bisawab pemirsa, kehadiran. Jadi siang tadi itu emang sudah tersambung sinyalnya bahwa ada yang Patih Gajah Mada mau menyampaikan sesuatu katanya. Pesan moralnya kan untuk Pesan kita moralnya. semua ini. Makanya malam ini kita coba berkumpul untuk menghadirkan beliau. Ternyata emang beliau benar yang mau hadir. Ya walau alam juga menurut kami sih beliau dia. Kebenaran Hmm. tetap mutlak milik Allah. Ya. Kita dengan penuh salah. Mohon Dan- maaf jika ada kata salah kami. Ambil saja hikmahnya, sisi hikmahnya. Kepada Allah kami mohon maaf. Karena kebenaran semua mutlak milik Allah. Jangan lupa like dan subscribe. Agar kami semangat terus Amin ya rabbal alamin. membedah tentang sejarah, Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. ya perang juga dengan energi-energi negatif, Banyak background perang. menjaga, insya Allah ya kita ikut andil untuk menjaga Nusantara kita Amin, tercinta. insyaallah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.